Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Maulina. Di sini mau menjelaskan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Bentuk yang pertama itu biasanya disebut triedik atau konsultasi tiga pihak. Dia itu sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak yang bermasalah atau guru-guru yang menghadapi siswa-siswanya yang bermasalah. Yang bentuk kedua ini biasa disebut konsultasi proses berfokus utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau institusi untuk mengembangkan misinya. Layanan konsultasi atau KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antar konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Kemudian yang kedua itu ada tujuan. Tujuan itu dibagi jadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini kemampuan konsulti yang dimaksudkan di atas ini dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu. Kemudian ada komponen. Proses layanan konsultasi ini melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor itu ialah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Kemudian ada konsulti. Konsulti ini adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya ini. Terus kemudian ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini individu yang kondisi atau permasalahannya ini dipersoalkan oleh konsulti. Kemudian ada asas. Yang pertama itu ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Menurut Munro dan kawan-kawan, sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling, kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan. Sebagaimana dalam proses konseling pada umumnya, dalam konsulti ini diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan diri, mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggapnya paling tepat. Keputusan konsulti itu diambil tentu saja setelah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi keputusan isi dan keputusannya itu. Apapun yang menjadi keputusan konsultan ini harus menghargainya. Konsultan tidak boleh membantah atau berusaha mengubahnya, karena konsultan menganggap kurang tepat atau kurang sesuai dengan hal-hal yang telah didiskusikan. Misalnya, apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik keputusan itu sudah tepat, apalagi kalau tampaknya kurang tepat, hal yang perlu dilakukan oleh konsultan ialah mendiskusikan lebih lanjut keputusan yang diambil konsulti itu. Kemudian yang kedua ada kemandirian. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama itu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsulti atau konseling tahap ini dapat dicapai. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis.
Melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling ini, tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang ketiga ini mengambil keputusan secara positif dan tepat. Melalui analisis dan diskusi lebih lanjut setelah konsulti klien mencapai kedua tahap di atas, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi atau konseling. Kemudian yang keempat, ada mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil konsulti atau klien, selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berani menerima risiko atas dilaksanakannya keputusan itu. Kemudian yang kelima, ada mewujudkan diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap lanjut, manakala konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain mengatasi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan yang dikehendakinya. Asas yang lainnya, uraian di atas telah mengetengahkan asas-asas kerahasiaan, kemandirian, kesukarelaan, dan keterbukaan. Asas kerahasiaan ialah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ialah asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian ada asas kemandirian. Asas kemandirian ialah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Kemudian ada asas-asas lain, yaitu ada asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan ini dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Kemudian selanjutnya ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ini yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau, dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Kemudian selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini yaitu menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya ada asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, itu saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Kemudian selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian ada asas keahlian. Asas keahlian ini yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian selanjutnya ada asas alih tangan.
yaitu akses bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik mengalihtangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir ini ada asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar asas pelayanan bimbingan dan konseling ini secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Kemudian selanjutnya ada pendekatan strategi dan teknik. Pendekatan yaitu perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi, bahwa pada konseling perorangan penanganan masalah klien ini langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan kalau pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga itu yaitu seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah ini dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan. Dari uraian singkat di atas tampak bahwa tugas konsultan atau konselor ini sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju pada dua pihak, yaitu ada pihak kedua yaitu konsulti yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Selanjutnya ada keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Terus nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti ini meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial dan moral. Dan nilai-nilai tersebut ini khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Kemudian selanjutnya ada sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis perlu dikembangkan melalui konsultasi. Bersama dengan nilai-nilai yang dikembangkan, sikap konsulti akan memberikan warna efektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti diuraikan di atas, arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menangani permasalahan pihak ketiga. Namun dalam proses layanan seringkali arah itu tuh tidak langsung terarah pada pihak yang ketiga. Seringkali materi layanan justru tertuju pada diri konsulti sendiri. Dengan demikian, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi ini, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga. Terlebih dahulu diri konsulti sendiri yang perlu dibenahi. Selanjutnya ada teknik. Teknik itu dibagi ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi, terutama permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Yang kedua itu ada teknik khusus. Teknik khusus itu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata. Kemudian selanjutnya ada penguasaan teknik dan konsulti. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Tidaklah dapat diharapkan bahwa setelah usianya konsultasi ini menjadi apaan sih? Selanjutnya ada strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor ini menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konseli berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Demikian pula mengajak konsulti ber-BMB 3 terhadap WPKNS konsulti, khususnya dalam kaitannya dalam masalah pihak ketiga. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI ini sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor
dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsulti itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Kemudian keterkaitan ini ada keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan KSI itu tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan bergeser menjadi konseling perorangan. Terus yang kedua itu ada keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi khusus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Masing-masing kegiatan pendukung itu dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya dapat dimanfaatkan. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Melalui strategi BMP3, konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Kemudian yang ketiga ada penilaian. Hasil layanan KSI perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga ini, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Penilaian untuk layanan konsultasi agak berbeda dari penilaian untuk layanan konseling perorangan. Itu ada penilaian segera. Fokus LASIK dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. Yang kedua ada penilaian jangka pendek, itu fokus LAIJAPEN, dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, yang C ini, penilaian jangka panjang. Sasaran utama LAIJAPAN ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Laporan berupa level prok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Level ROK ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian presentasi yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.